Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil codingan kami mengenai visualisasi WHO. Kami dari kelompok 5 atas nama Eko Maulidi, Ali Rizal, dan Darmawan Dwi Hartanto Utomo. Pertama, untuk pengkodingan dari visualisasi WHO, jangan lupa dilakukan perubahan direktori pada file who.csv sehingga file who.csv dapat dibaca melalui foldernya. Pertama-tama kita akan membaca data dari WHO. Untuk membaca kita bisa mengetik WHO sama dengan read.csv dalam kurung petik 2 who.csv. Kita run, lalu kita buka datanya menggunakan str dalam kurung WHO. Nah, ini dia data-datanya sudah keluar dari WHO. Selanjutnya kita akan melakukan pemplottingan atau membuat scatter plot terhadap data-data dari WHO yang berupa GNI atau International Gross Pendapatan Nasional Bruto dan fertility rate atau tingkat kesuburan suatu negara tersebut. Kita run. Nah, ini dia muncul scatter plot terhadap data-data GNI atau bruto dan fertility rate atau tingkat kesuburan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menginstal ggplot2 library. Berbeda dari hasil scatterplot yang ini, scatterplot ggplot2 yang akan digunakan adalah add-ons atau suatu aplikasi tambahan dari pihak luar. Untuk melakukan penginstalan kita cukup mengcodingan ini, yaitu install.package dalam kurung petik 2 ggplot2. Setelah melakukan install, kita bisa membuka ggplot dengan codingan library dalam kurung ggplot2. Ini artinya ggplot sudah aktif. Selanjutnya kita akan membuat ggplot menggunakan data yang berada pada data who.csv. Data scatterplot yang menggunakan ggplot2 bisa dilakukan pengkodingan dengan codingan ini. Ggplot sama dengan WHO, as dalam kurung x sama dengan jni, y sama dengan fertility rate. Untuk mempersingkat dan menyimpan data yang sama, kita akan menambahkan scatterplot sama dengan, sehingga data codingan pada ggplot ini akan tersimpan pada ketikan scatterplot ini. Kita run. Nah, sebelumnya untuk melakukan pemplottingan ini jangan lupa bahwa x dan y ini adalah variabel yang akan dibandingkan. Pada objek ini, variabel x adalah GNI atau bruto dan variabel y adalah fertility rate atau tingkat kesuburan. Selanjutnya kita lakukan pembuatan scatterplot pada data WHO. Perhatikan bahwa data scatterplot yang sebelumnya akan berbeda dari data scatterplot yang akan dibuat sekarang ini. Pada scatterplot ini, menggunakan ggplot2 dilakukan suatu penambahan visualisasi pada scatterplotnya. Untuk scatterplot ini kita akan menggunakan titik-titik sebagai lambang data-data yang tersebar berikut ini. Kita gunakan codingan scatterplot yang berasal dari codingan sebelumnya, yaitu scatterplot ini, ditambah geom_point dalam kurung.
Kita run. Nah, ini dia. Visualisasinya berbeda dari yang sebelumnya. Pada visualisasi ini, titik-titik data yang tersebar ini berwarna lebih hitam pekat dan terdapat lantai-lantai pada latar belakangnya. Kita juga bisa membuat bentuk garis selain bentuk titik-titik pada data ini. Pengkodingan bisa dilakukan menggunakan scatterplot plus geom line. Berbeda dengan sebelumnya, kita menggunakan point sebagai titik-titik. Sekarang kita menggunakan line sebagai garisnya. Kita run. Ini dia datanya yang sebelumnya berupa titik-titik dan sekarang berubah lagi menjadi datanya bergaris-garis. Sekarang kita ubah kembali menjadi titik-titiknya. Untuk pengubahan kembalinya bisa dilakukan dengan pengkodingan yang sebelumnya yang sama, yaitu geom point. Kita run. Dan kembali seperti semula lagi. Nah, untuk scatterplot ini kita juga bisa membuat perubahan pada bentuk-bentuk dari bentuk data yang tersebar seperti ini. Untuk contohnya, kita akan menggunakan bentuk segitiga biru. Yang membedakan sebelumnya adalah dalam kurung ini akan diisi kodingan color, size, dan shape. Untuk yang kita pilih sekarang, color akan berwarna blue atau biru. Lalu size-nya adalah ukuran, yaitu ukuran dari bentuk data yang akan divisualisasikan. Lalu shape-nya adalah bentuk dari data yang akan divisualisasikan. Untuk kodingan 17 ini berarti adalah bentuk dari segitiga. Kita lakukan pengkodingan. Dan run. Nah, ini dia. Visualisasi yang sebelumnya hanya berupa titik-titik hitam, sekarang berubah menjadi berbentuk segitiga biru. Kita lanjut. Opsi lainnya bisa juga dilakukan dengan bentuk lainnya. Contohnya salah satu adalah bentuk bintang. Itu 8 angkanya di shape. Lalu ukurannya sama 3. Yang berbeda adalah warnanya dark red atau merah tua. Kita run. Dan datanya berubah lagi bentuk visualisasinya. Seperti yang diperlihatkan berikut ini. Lanjut, kita akan lakukan penambahan judul pada scatterplot. Kodingannya sama, tetapi kita akan menggunakan kodingan dari segitiga biru ditambah kodingan tambahan, yaitu pada kodingan terakhir ditambah plus gg title petik 2 fertility rate versus gross national income. Ini adalah judul yang akan digunakan. Kita lakukan run pada kodingan ini. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang ada penambahan judul pada scatterplotnya. Untuk penyimpanan pada plot kita bisa menggunakan kodingan yang sama. Hanya saja untuk penyimpanannya kita bisa menggunakan fertility GNI plot dengan kodingan yang sama berapa isinya, sehingga bisa disimpan kodingan dari hasil ini. Lalu untuk penyimpanannya berupa myplot.pdf yang seperti ini, kodingannya PDF dalam kurung myplot PDF. Lalu kita print atau mencetaknya bisa dilakukan dengan kodingan ini. Untuk dev-off ini adalah mematikan dari pengkodingan tentang penyimpanan data atau pengeprintannya. Kita lanjut untuk pengkodingan selanjutnya, tetapi sebelumnya kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk titik-titik lagi.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mewarnai titik-titik yang ada di scatterplot ini dan mengkategorikan warna-warna tersebut. Untuk pengkodingannya ada ggplot WHO, AS, X sama dengan GNI, Y sama dengan fertility rate, variabel X GNI, variabel Y fertility rate, dengan color atau warna yang ditujukan pada region atau wilayah, plus geom point. Kitaran. Nah, bisa dilihat bahwa data-datanya sudah berubah warna. Warna ini juga akan diklasifikasikan lagi berdasarkan region atau wilayahnya. Bisa dilihat bahwa data ini berupa data eksponensial, yang berarti fertility rate berhubungan negatif dengan GNI. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari data life ekspektasi yang akan diwarnai dan dikategorikan juga. Pengkodingannya sama seperti ini, tetapi yang membedakan adalah pada tujuan pewarnaannya. Sebelumnya tujuan pewarnaan berupa region, tetapi sekarang kita akan mengubah life menjadi life ekspektasi atau tingkat harapan hidup. Mari kita run. Nah, ini dia datanya sudah berubah lagi menjadi berwarna biru. Lalu setiap tanda warna-warna itu akan dibedakan lagi atau dikategorikan sebagai berikut ini. Bisa dilihat bahwa sesuai dengan kontras warna, tingkat harapan hidup akan diukur berdasarkan warna ini. Selanjutnya, kita akan memprediksi rata-rata tingkat harapan hidup pada suatu populasi di bawah 15%. Pengkodingannya kita bisa menggunakan ggplot dalam kurung WHO, AES dalam kurung variabel X fertility rate dan variabel Y sama dengan under 15 atau di bawah 15 plus geom point. Kita run. Nah, ini dia data sebaran data terhadap fertility rate dengan populasi di bawah 15%-nya. Selanjutnya kita akan mencoba log transformation. Untuk log transformation ini pengkodingannya sama seperti kodingan sebelumnya, yaitu ini, tetapi pada bagian kodingan fertility rate kita akan menambahkan atau mengganti variabel fertility rate menjadi variabel X sama dengan log dalam kurung fertility rate. Kita coba run. Nah, ini dia sebaran data pada variabel log fertility rate dengan variabel under 15. Nah, selanjutnya kita bisa membuat model regresi linear simple untuk memprediksi persentase populasi di bawah 15 menggunakan log fertility rate, yaitu kodingan sebelumnya. Untuk melakukannya kita bisa melakukan pengkodingan dengan menggunakan LM, yaitu LM berarti linear model. Dalam kurung under 15 garis terus log dalam kurung fertility rate, data adalah WHO. Data yang diincar adalah WHO. Lalu untuk menyimpan data tersebut kita akan menggunakan kodingan mod ini. Sehingga data yang akan kita run bisa tersimpan pada kodingan dengan nama mod. Kita run. Nah, untuk menunjukkan hasil dari kodingan mod ini atau
model regresi linearnya kita bisa menggunakan codingan summary dalam kurung mod untuk run. Nah, ini dia datanya yang muncul. Ini adalah data berupa regresi linearnya. Selanjutnya, kita bisa menambahkan regresi linear ini pada plotnya. Jadi garis linear ini kita akan tambahkan kepada plotnya. Untuk pengodingannya menggunakan kodingan ggplot dalam kurung WAO, AES dalam kurung X sama dengan log dalam kurung fertility rate, Y sama dengan under 15 ditambah atau plus G on point plus stat underscore smooth dalam kurung method sama dengan petik 2 lm. Kita run. Nah, ini dia. Nah, ditunjukkan bahwa terdapat sebuah garis yang muncul, yaitu model regresi linearnya terhadap data-data yang tersebar pada scatter plot ini. Kita juga bisa menambahkan interval kepercayaan terhadap data-data yang muncul pada scatter plot ini. Misalkan interval kepercayaannya 99%. Untuk pengkodingannya sama dengan kodingan sebelumnya, yaitu yang ini. Tetapi yang membedakan adalah adanya penambahan setelah petik 2 pada LM ini. Terakhir kita tambahkan koma level 0,99. 0,99 ini adalah 99% interval kepercayaannya. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil dari di interval kepercayaan 99% linear regresinya terhadap scatter plot dari data-data yang tersebar pada scatter plot. Selanjutnya kita akan mencoba dengan nilai interval kepercayaan 0%. Pengodingannya sama seperti sebelumnya, tetapi pada kodingan level yang sebelumnya ini kita akan ganti dengan kodingan SE sama dengan false. Kita coba run. Nah, ini dia data-datanya yang bisa dilihat bahwa sebelumnya kan ada seperti warna-warna kontras yang mengelilingi garis warna biru, tetapi kontras pada warna biru ini sudah menghilang. Dan ini adalah nilai garis dengan interval kepercayaan 0%. Kita juga bisa merubah warna pada garis ini dengan cara yang sama. Dengan kodingan yang sama, pada bagian terakhir kita bisa mengganti kodingan SE false dengan kodingan color sama dengan orange, atau warna yang digunakan adalah orange. Kita coba run. Dan hasilnya adalah warnanya berubah dari biru menjadi oranye. Baik, demikian presentasi pengodingan visualisasi WHO dari kelompok kami. Terima kasih atas melihat kodingan ini dan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.